Kalau kau tanya saya kan tidak maha kuasa. Kalau Tuhan, kotoran pun jadi makanan bisa. Sebentar, aduh. Kamu kan tanya saya manusia biasa. Tentu saya, Pak. Bapak nggak bisa. Bingung kan sekarang? Kok bingung? Saya nggak bingung. Sebentar. Untuk makan tai, Pak, nggak perlu maha kuasa. Tinggal Bapak sendok makan. Tapi Bapak jadi orang gila, mau nggak? Sebentar. Memiliki anak, kawan. Kalau itu dibawa ke arah manusia yang tidak bisa memiliki anak, itu pertama dia impoten. Yang kedua sel spermanya nggak bagus. Yang ketiga dia hombreng, ya apalah namanya itu. Yang keempat ya memang dia nggak nikah. Nah, kan begitu, tentu nggak punya anak secara biologis, ya. Nah, sekarang bagaimana kita melihat apakah Tuhan untuk memiliki anak haruskah bukan Tuhan lah kita bilang. Apakah Hercules untuk dilahirkan, ya kan? Hercules itu kan anak, kawan, manusia setengah dewa itu, ya. Apakah Hercules ini harus terlahir dari sel telur dengan sel sperma, kan begitu? Ya, dia terlahir dari sel telur dengan tidak tahu entah apalah. Tetapi itu kan masih levelan dewa. Kalau levelan Tuhan, kawan, mana lebih hebat? Bapaknya si Hercules atau Tuhannya si Hercules daripada profesor doktor yang dari Amerika atau dari China atau dari seluruh dunia yang berhasil membuat manusia tidak perlu beristri tapi memiliki anak. Ini perlu kalian pahami, kawan, bahwa sekarang ini untuk memiliki anak saya tidak perlu beristri. Cukup sel sperma saya diambil, dimasukkan ke indung telur entah siapa saja pun, tidak perlu beristri. Itu artinya saya menikah, saya diresmikan, saya diberkati, baru saya bersetubuh, baru bisa punya anak. Ini pernyataan konyol, kawan. Ya, yang beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun kita dengarkan dan diperdengarkan. Ya, bahwa untuk memiliki anak harus memiliki istri. Ini pernyataan yang sangat konyol. Untuk memiliki anak itu nggak perlu ternyata istri. Selingkuhan juga bisa. Ya, maka dokter-dokter dari Amerika, China segala macam, diambilnya sel telur, dimasukkan ke sebuah tabung. Kan prosesnya gitu. Di dalam tabung itu terjadi pembuahan. Pembuahannya bukan di dalam rahim, kawan. Di tabung itu dulu. Setelah itu baru disuntikkan ke dalam rahim. Antara sel telur dengan sel sperma berbeda. Rahimnya pun berbeda. Bisa, kawan. Masa ada yang mengaku-ngaku Tuhan Hercules? Gak mampu memiliki anak kayak profesor doktor itu. Dia mampu menciptakan anak dengan sel telur dan sperma yang berbeda dan ditaruh di rahim yang berbeda. Bukan ditaruh di rahim dari mana sel telur itu berada. Ya, kan luar biasa sekali, kawan. Ini pertanyaan kita semua. Kalau ada Tuhan yang mengaku Tuhan, tidak bisa beranak, kan lucu, kawan. Padahal kan suka-suka Tuhan. Masa kalah dia dengan profesor doktor hantu belau sana itu? Gak mungkin, kawan, Tuhan kalah, ya. Sudah, oke. Nah, ingat bahwa Kejadian 11 ayat 6 mengatakan, mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang dipikirkan manusia pasti akan terlaksana. Pak. Siang, silakan Pak Andreas. Gini, lagi Pak. banjir Andreas. Saya ini menanggapi perkataan Bapak tadi. Yang mana? Yang masalah Tuhan Anda bisa beranak itu harus bisa beranak karena maha kuasa gitu kan Bapak bilang tadi.
Mana ada aku bilang harus bisa beranak maha kuasa. Loh, tadi ada bapak bilang seperti itu. Mana ada aku bilang begitu. Banyak kali. Makanya dengar kuasa, seharusnya dia bisa beranak, bisa jadi apapun, bisa jadi manusia, kan gitu bapak bilang tadi. Makanya dengar baik-baik kalimat, belajar bahasa Indonesia ya. Bukan ada aku bilang gitu. Nanti aku bahas itu. Loh. Saya dengar sendiri loh, Pak. Telingamu salah, jadi yang dipaksakan. Yang ku bilang itu, jangan sampai Tuhanmu kalah sama dengan profesor doktor. Profesor doktor bisa menghasilkan anak tanpa harus beristri. Sel telur, sel sperma, entah siapa, disatukannya di dalam tabung, bisa dimasukkan ke dalam rahim orang lain, tidak perlu ke dalam rahim sel sperma, sel telur tersebut. Masa Tuhan kalah sama manusia, sama profesor doktor? Berarti Tuhan Bapak bisa menjadi manusia gitu? Oh, ya bisa dong. Bisa. Apa susahnya? Ini yang saya tunggu, Pak. Kalau dia ingin, dengar dulu. Kalau Tuhan ingin, tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Baik. Sekarang aku tanya kau. Kalau Tuhanmu punya keinginan, bisa nggak kau larang? Kalau di kami, Pak, Allah kamu itu ada punya sifat-sifat mustahil namanya, Pak. Oh, sifatnya nggak mungkin. Dia bisa melakukannya, Andreas, tapi tidak mungkin. Andreas gitu. Itu Yesus. Gimana? Baik. Gimana ulang? Kalau analogi Bapak, Tuhan bisa menjadi manusia, gitu kan Pak. Padahal itu kan sifat mustahil dari Tuhan. Sekarang saya gambarkan begini Pak. Tunggu, jangan dulu itu. Slow kita bicara. Sekarang aku tanya. Jikalau Tuhanmu menginginkan sesuatu, ada nggak yang bisa menghalangi atau melarang? Tidak ada Pak, tidak ada. Nah, sudah ya pegang. Apakah kau mau merubah ucapanmu? Kecuali sifat mustahil dia segala hal itu bisa dilakukan. Berarti Pak, Tuhanmu ada yang bisa melarang. Ralat ucapanmu. Pak. Itu sifat mustahil Pak, bukan melarang. Tadi kau bilang tidak ada. Makanya yang bisa melarang. Bapak. Tunggu dulu. Enggak, pelan-pelan ya. Jikalau Tuhanmu menginginkan sesuatu, apakah ada yang bisa menghalangi dia? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi ya. Betul. Oke. Sekarang aku tanya, jika Tuhanmu ingin membuat kau tinggal di matahari, apakah bisa? Kalau dia mau bisa, Pak. Tidak ada yang bisa menghalangi dia kan? Iya betul. Oke. Jikalau Tuhanmu ingin makan bakso, apakah bisa? Itu mustahil Pak bagi Tuhan. Berarti Tuhanmu terbatas. Punya yang namanya kemustahilan. Kalau Tuhan itu tidak ada yang mustahil bagi dia. Iya. Ya aku udah tahu Tuhanmu mustahil. Dia tidak mungkin merendahkan diri ya Bapak. Gini Pak. Sebentar. Loh, ketika Pak. Tunggu, satu-satu kita bahas. Loh. Kamu bilang Tuhan tidak mungkin merendahkan diri. Iya betul sekali. Apa kriteria yang membuat kau mengatakan Tuhan merendahkan diri? Sementara dia di tempatnya di sorga, makan bakso di sorga, apa nggak bisa? Atau makan bakso di bumi? Jadi rendah dia kalau dia makan bakso di bumi? Gini, contohnya Tuhan menjadi manusia, ciptaan menjadi apa yang diciptakan, kan nggak mungkin Pak. Oke, sekarang aku bilang sama kau. Menjadi ciptaan. Ciptaan Tuhanmu mula-mula adalah seperti kita manusia ini yang punya dua tangan, lengkap seperti ini. Kau yakini? Ya. Ciptaan apa pencipta itu Pak? Ciptaan, aku bilang ciptaan. Betul. Nah, sekarang dia mau hadir di dalam dunia ini, tangannya 6. Bagaimana? Menjadi itu bukan ciptaan loh. Iya, dia bukan itu manusia. Penting. Nggak mungkin Tuhan itu melakukan itu Pak, karena dia merendahkan diri. Bukan merendahkan diri, kamu bilang kan tidak bisa sama dengan ciptaannya. Sudah. Ya. Ciptaan Tuhanmu adalah manusia seperti kita sekarang ini. Betul. Sekarang dia mau datang ke dunia ini tangannya 6. Kan tidak sama dengan kita. Matanya 10. Baik. Nah, bisakah? Dia bisa melakukan itu, tapi nggak mungkin, mustahil Pak bagi dia. Kalau bicara bisa, jangan pakai tapi. Baik. Kalau pakai tapi
Artinya harus kau jujur, tidak bisa gitu dong. Baik, sekarang ada pertanyaan dari saya Pak untuk membuktikan itu semua. Berarti Tuhanmu nggak bisa ya? Ya, nggak bisa. Boleh saya bertanya Ya. Pak? Boleh, silakan. Jangan takut Pak, gini Pak ya. Maaf ya Pak ya. Ini nggak pernah takut. Maaf Pak. Asal jangan datang aja polisi ke rumah saya. Ini Pak, bagi saya Pak, orang yang meyakini Tuhan itu bisa menjadi manusia, Tuhan merendahkan diri, itu orang gila Pak menurut saya Pak. Ya, karena menurutmu. Gini, ya karena menurutmu. Gini, kalau orang waras Pak, seandainya Bapak berak, tahu Bapak berak? Tahu. Bapak bisa kan makan tai Bapak sebenarnya? Nggak bisa. Bisa nggak Pak? Kalau saya nggak bisa, karena ada bakterinya. Itu sifat mustahil Pak. Bapak bisa melakukannya, tapi tidak mungkin Bapak lakukan. Karena nanti Bapak jadi orang gila gitu loh. Oke, sekarang itu Pak. jawab. Ya, sekarang ku jawab ke perumpamaan kau ya. Tunggu, sebentar dulu. Betulkan sebentar. dulu. Betulkan sebentar dulu. Sebentar. Betulkan dulu Bapak. Apa dibetulkan? Tidak ada kubetulkan. Kalau kau tanya saya kan tidak maha kuasa. Kalau Tuhan, kotoran pun jadi makanan bisa. Sebentar, aduh. Kamu kan tanya saya manusia biasa. Tentu saya, Pak. Bapak nggak bisa. Bingung kan sekarang? Kok bingung? Saya nggak bingung. Sebentar. Untuk makan tai, Pak. Nggak perlu maha kuasa. Tinggal Bapak sendok makan. Tapi Bapak jadi orang gila, apa enggak? Sebentar ya. Untuk makan tai tidak perlu maha kuasa katanya. Saya bukan yang maha kuasa. Kenapa kalau saya makan tai itu ada bakteri, ya? Tapi satu hari nanti manusia akan merubah kotorannya menjadi makanan. Contoh air kencing. Air kencing sudah bisa dirubah menjadi minuman dan bisa diminum. Paham ya keledai? Kalau orang-orang keledai gini kawan, memang sulit untuk diajak berdiskusi. Keinginan dia langsung menuju kepada situ. Terus apa hubungannya? Memang manusia itu seperti kotoran. Ketika Tuhan jadi manusia, maka dia keluar dari perut Tuhan jadi kotoran kayak gitu. Ya, lawak. Nah, intinya dia sudah mengakui bahwa Tuhannya terbatas. Ketika Tuhannya ingin, tidak semua keinginan Tuhannya bisa terpenuhi, apalagi yang mencakup yang namanya menyerupai makhluk. Paham ya? Maka saya tanya dia tadi. Makhluk yang diciptakan Tuhannya adalah manusia. Manusia punya 2 tangan, punya 2 mata, punya gini. Sekarang dia datang dengan 6 tangan. Mata 10. Bisa enggak? Apakah itu makhluk? Enggak, makhluk itu. Karena tidak ada di dunia makhluk seperti itu. Makhluk itu dikatakan makhluk karena sudah diciptakan. Sementara itu bukan makhluk. Kan kita nggak tahu rupa Tuhan kawan. Andai kata dia dengan mata 10 datang, telinga 20, gimana? Siapa yang bisa menyangkal itu? Kita bicara logika dulu ya. Nah, kemudian dia bilang, apakah Bapak bisa makan kotoran Bapak? Dan Bapak nanti dikatakan gila. Satu hari nanti bisa. Kalau hari ini belum. Karena belum pandai aku mengelolanya kan. Tapi kalau Tuhan, apakah Tuhan bisa makan kotorannya? Jika Tuhan punya kotoran. Harus ditambahi jika Tuhan punya kotoran. Bagaimana kita tahu Tuhan punya kotoran atau tidak? Kalau Tuhan punya kotoran bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Loh, tapi kan merendahkan. Merendahkan kan bagi kita. Bagi dia justru itu menunjukkan kekuasaannya. Gak terbatas, mau apa aja dia bisa. Sekarang kita berbicara tidak terbatas, tapi kita batasi. Paham ya? Banyak orang-orang ini tidak paham arti tidak terbatas, kawan. Tapi dibatasinya. Wah, kalau Tuhan jadi manusia terbatas dong. Siapa bilang terbatas? Dibuatnya dia manusia tidak terbatas. Ada yang bisa membatasi Tuhan, kan enggak? Paham ya? Tapi ya sudahlah. Otak mereka nggak sampai. Otak selangkangan kotoran gitu aja.